Nah, bagaimana sikap sahabat Pak? Kok terhadap hazas Yusuf ini Pak? Nah, apakah jika kita dapati pemimpin yang tidak kita senangi, yang tidak sesuai dengan harapan kita, lantas kita berontak? Ternyata tidak. Jalan nubuwah, jalan kenabian memerintahkan kita untuk tetap taat dan bersabar Pak. Ya, dia berdasarkan hadis ini Pak. Ya, berdasarkan hadis ini ya. Dari Zubair bin Adi, dia berkata, kami pernah mendatangi Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik ya. Kami mengadukan tentang kekejaman Al-Halaj pada beliau. Anas pun mengatakan, sabarlah, karena tidaklah datang suatu zaman melainkan keadaan setelahnya lebih jelek dari sebelumnya, sampai kalian bertemu dengan Rob kalian. Aku mendengar wasiat ini dari Nabi kalian Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 7068. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa tidak bolehnya keluar dari ketaatan kepada pemimpin Pak. Siapapun dia, selama ia memerintahkan selain dari perkara maksiat kepada Allah, kita tak boleh menentangnya kalau dia mengajarkan kita maksiat kepada Allah Pak. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwa menolak mafsadat, kerusakan yang lebih besar dengan mengambil mafsadat yang lebih ringan. Nah, seandainya Anas bin Malik mewasiatkan untuk memberontak, tentu akan timbul kerusakan yang besar. Namun beliau perintahkan untuk bersabar sebagaimana wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah Pak, kita ketahui bersama, seorang yang melakukan kudeta pasti akan dikudeta. Contoh, Saddam Hussein, ya, kita lihat bersama. Saddam Hussein itu menggulingkan pemerintahan sebelumnya Pak. Ya, pemerintahan kerajaan dulu Irak itu kerajaan. Ya, digulingkan oleh beliau. Nah, dia pun digulingkan kembali dengan cara yang ya sebenarnya nggak bagus ya. Itu seperti itu. Kemudian ada lagi di Libya Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi juga melakukan tindakan yang sama. Dia melakukan penggulingan kudeta kepada pemimpin sebelumnya. Apa yang terjadi? Dia digulingkan oleh rakyatnya. Dampaknya seperti itu Pak. Di Indonesia, zaman Soekarno banyak terjadi pemberontakan Pak. Dari DITI, kita tahu bersama, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, ada PKI, ada PKI Madiun, ya, ada PRRI Permesta. Itu senjata loh, perang, benar-benar perang loh. Ya. Kemudian beliau dikudeta juga oleh presiden setelahnya. Apa yang terjadi? Presiden yang setelahnya pun akhirnya digulingkan oleh rakyat. Oleh sebab itu, maka kita berpikir positif Pak. Yang nggak pernah kita lakukan kepada pemimpin adalah mendoakan kebaikan kepada mereka. Mendoakan kebaikan kepada mereka. Itu yang nggak pernah kita lakukan. Justru kita mengkritik apa yang mereka lakukan. Kalau mereka tidak terima, maka terjadi pertumpahan darah Pak. Ini yang bisa berbahaya. Maka maksudnya lebih besar. Karena dia menjadi pemimpin. Dia memegang kendali kekuasaan, dia memegang angkatan bersenjata, apapun bisa dilakukan. Nah, ini yang berbahaya bagi seorang pemimpin itu di sana Pak. Dan kita menghindari. Makanya Anas bin Malik yang berdasarkan hadis dari Rasulullah mengatakan lebih baik kita bersabar karena ada masanya. Kita biarkan dia akan jatuh sendiri Pak. Misalnya dengan habisnya waktu, ya kan? Habisnya waktu dia akan nggak mungkin lagi menjabat kembali gitu Pak. Habisnya waktu. Atau dia sudah meninggal dunia, nah itu kesabaran kita harus diuji di sini ya. Nah ini Pak, ya. Intinya kita nih Pak sebagai seorang rakyat itu taat kepada pemimpin. Ya kalau kita ada presiden, kalau luar negeri ada perdana menteri atau apapun ya, kepada pemimpin siapapun yang terpilih, meskipun kita tidak suka Pak, meskipun kita tidak suka. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang ia senangi dan ia benci, kecuali apabila diperintah kepada kemaksiatan kepada Allah. Nah, maka apabila diperintah kemaksiatan maka tidak perlu mendengar dan taat kepada Allah. Nah ini ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Maka selama pemimpin itu siapapun dia seorang muslim dan mengerjakan sholat, maka wajib ditaati Pak.
Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya pemimpin, ya, pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai. Kita ini mencintainya, ya, mencintai mereka dan mereka pun mencintai kita. Mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Ini sebaik-baiknya pemimpin, Pak. Nah, sejelek-jeleknya pemimpin, ya, bagi kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian. Juga kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Itu seburuk-buruknya pemimpin, Pak. Kemudian ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah kita menentang mereka dengan pedang? Karena dia zalim. Apa jawab Rasulullah? Tidak. Selama mereka masih mendirikan sholat di tengah-tengah kalian, jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang kalian benci, maka bencilah amalannya dan janganlah melepas ketaatan kepadanya. Nah ini, Pak, jangan sampai kita disebut orang yang mati jahiliyah. Apa itu mati jahiliyah, Pak? Orang jahiliyah itu tidaklah memiliki pemimpin, Pak. Mereka ingin hidup bebas tanpa adanya pemerintah pada mereka. Nah, dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak suka sesuatu pada pemimpinnya, maka bersabarlah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan pada pemimpin barang sejengkal, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah, ya. Nah, yang dimaksud tidak suka sesuatu pada pemimpin adalah selain kekufuran yang nyata, Pak. Sedangkan keluar